Ini detan yang pewarna ya. Terus yang ini real bosku, real BC, harganya terbilang murah, sangat langka bosku ya. Dan untuk speknya pun saya pikir ini spek Sultan, cuman harganya miring. Nah di situ saya penasaran dengan real ini bosku. Oke, ini sudah terbuka. Oh, di bagian dalam bosku besar ya. Ini pewarna. Oh, masing-masing ada dua nih. Ini dua botol, ini satu botol. Oke, santai ya. Jadi untuk tutorialnya santai kali ini bosku. Oh ini bubuk powder tuh. Jadi rencana cangkang soproknya mau saya kasih warna kombinasi. Untuk warna dasarnya itu warna silver ya. Ini kontennya juga akan tayang bosku. Oke. Oh iya, ini warna janda ini bosku. Ini keren. Wah, ada bonus bosku. Nah ini saya tidak tahu nih, ini silver yang mana ini ya. Nanti saya tanyakan ke toko penjualnya. Membeli satu botol begini mungkin kalian bisa membuat 3 sampai 40 botol dari pewarna soprok yang biasa kalian gunakan. Itu kelebihan dari pigmen ini bosku ya. Ini kalian bisa lihat ya, untuk isi dari pigmen di botol ini hampir full bosku ya, hanya di bagian leher tutup yang kosong ya. Jadi dalam tahap pengoplosan ini kalian Assalamualaikum bosku, jumpa kembali di channel Sage. Di konten kali ini saya coba kembali bosku ya, membuat konten tutorial cara pengoplosan pewarna dari cangkang soprok. Tapi sebelum ke tahapan konten tutorial, kita unboxing dulu bosku ya. Oke bosku, langsung kita unboxing ya. Jadi untuk konten kali ini kita coba bahas soal pewarna latex dulu. Terus untuk konten selanjutnya juga masih ada beberapa produk yang berhubungan dengan pembuatan molding soprok dan juga soproknya bosku. Oke, ini kita geser dulu, kita langsung unboxing ini bosku ya. Untuk toko pembelian nanti kalian bisa cek linknya di deskripsi bosku ya, sudah saya siapkan nanti di situ. Nah selain pewarna stabilo, saya lupa ini apa ada pewarna pekat ya, karena untuk pewarna pekat dan juga stabilo kan dia berbeda bosku. Untuk stabilo warnanya sangat cerah bosku ya. Oke ya, jadi videonya sambil dipercepat ini bosku, biar durasi videonya tidak terlalu panjang. Oke, ini sudah terbuka. Oh, di bagian dalam bosku. Jadi di bagian dalamnya dia pakai bubble. Wah, mantap. Toko ini langganan saya bosku ya, untuk pigmen pewarna. Oke, langsung kita unboxing bosku. Kita lihat paketnya ya. Ini warna apa ini? Oke, santai ya. Jadi untuk tutorialnya santai kali ini bosku. Oh ini bubuk powder. Jadi ini warna silver ini bosku. Jadi rencana cangkang soproknya mau saya kasih warna kombinasi. Untuk warna dasarnya itu warna silver ya. Ini untuk contoh saja bosku. Oke ya, ini bubuk silver. Ini kontennya juga akan tayang bosku. Jadi sabar ya. Oke, kita geser untuk yang berwarna silver. Terus ini warna flow blue ya, blue. Wih keren. Jadi ini warna kombinasi nanti bosku. Oke, sudah 2 paket ya. Terus 2 paket lagi. Udah 2 warna. Oke. Oh iya, ini warna janda ini bosku. Nah ini warna kuning ya. Warna kuning saya habis bosku. Ini ya. Tuh. Jadi saya beli. Terus yang ini nih, ini warna violet. Ah mantap. Terus yang selanjutnya, ini keren. Oh ini yang apa ya, warna hijau ya, green. Ini agak tua ya, tapi kayaknya memang betul sih. Ada juga yang warna hijau nih, cuman beda ya, ini lebih tua ya. Nah ini yang agak muda. Oke. Terus ini yang white gold. Ini untuk contoh saja bosku ya. Jadi untuk contoh saya coba order dulu yang 40 gram ya, 40 gram. Terus konten selanjutnya untuk yang berwarna gold dan juga silver itu akan saya buatkan kontennya bosku.
Oke, selanjutnya ini warna putih nih yang 500 mili. Nah, wah ada bonus bosku. Nah ini saya tidak tahu nih, ini silver yang mana ini ya. Nanti saya tanyakan ke toko penjualnya. Nah ini beda nih. Nah ini silver apa ini ya? Ini silver, ini perlu dicari ini bosku untuk pewarnanya. Silver apa ini ya? Ini kayak ke apa ya? Tuh bener-bener silver ini bosku. Oke, dan yang ini kayaknya agak keputihan ya, putih. Kita cek lah. Jadi cangkang soprot untuk pewarnanya nanti mau saya oplos gitu bosku. Nanti kalau berhasil mungkin ada ini, ada videonya ya tayang. Jadi sementara saya buatkan konten tutorial cara pengoplosannya dulu untuk pewarna pigmen sablon yang Stabilo. Aduh susah ngomongnya. Oke, di sini ada petunjuknya. Oh ini silver white ini ya, kameranya juga ini. Ntar bosku. Oke, di sini ditulis ya sama si penjual silver white. Wih mantap. Jadi warnanya beda ya, ini agak keputihan, benar-benar putih. Ini mungkin bisa jelas ya. Nah ini bosku, jadi ini benar-benar silver ke warna apa ya, aduh susah dijelasin. Ini saya tulis bosku ya, nanti saya cek di deskripsi si penjual, terus saya tulis ya di video ini ya untuk kedua warna ini, karena ini sama-sama silver. Yang ini jelas ditulis silver white, jadi ini keputih-putihan gitu ya, untuk silvernya terang, sedangkan ini macam ke abu-abuan ya bosku. Oke, ini ada serinya nanti nih, jadi saya tuliskan saja di situ bosku ya, atau kalian cek deskripsi nanti. Oke, unboxing sudah bosku ya. Nah ini untuk pewarnanya putih, biru, hijau tua, gold. Goldnya ini terlalu muda kayaknya ini ya, saya memang carinya yang agak muda bosku. Oke ya, langsung kita ke tahapan tutorialnya bosku ya untuk pengoplosan pewarna ini. Jadi nanti saya ambil bukan yang ini ya, tapi sama nanti saya jelasin ya. Nah ini nih yang sudah dioplos bosku. Nah, putihnya itu dioplos. Pokoknya videonya jangan di skip dulu ya. Kalau saya boleh nyikip bosku untuk menghemat durasi ya. Kalau kalian yang skip takutnya ada hal yang tertinggal sama kalian. Oke, mantap. A few moments later. Jadi untuk tahapan pengoplosan ini saya memerlukan botol ini bosku ya. Jadi ini botol kosong ini saya bersihkan dulu. Oke, sebelum ke tahapan tutorial pengoplosannya. Oke, kembali saya skip untuk videonya bosku. Oke bosku. Jadi botol yang mau saya bersihkan tadi ini tidak bisa dibersihkan sama sekali bosku ya. Dia mengeras. Nih di bagian dasar kalian bisa lihat. Ini botol sudah saya gosok tadi ya. Tapi ini kotorannya itu tidak mau hilang bosku. Tapi apabila ini dicampur dengan pewarna pigmen lain, contohnya warna putih ya, takutnya nanti apabila saya oplos ke botol ini warna putihnya jadi kusam gitu bosku ya. Jadi botolnya saya ganti saja bosku. Nanti saya jelaskan ya cara pengoplosannya. Nah di sini saya sudah siapkan botol yang bersih bosku. Oke, jadi setelah disiapkan botol itu kalian siapkan air bersih, air yang benar-benar bersih dari zat asam itu bosku ya. Kalau bisa jangan. Jadi untuk meminimalis adanya bahan kandungan tersebut di air yang akan kita oplos, itu sebaiknya kalian gunakan air mineral yang kemasan, minimal itu air galon bosku. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan air galon bosku ya. Nah ini air galon. Selanjutnya kalian ambil pigmen yang ingin kalian oplos, contohnya yang ini ya, ini warna blue. Kenapa konten ini saya buatkan untuk kalian, karena kejadiannya akan seperti ini bosku ya. Jadi kalian pasti tahu ya cat air yang berember itu. Nah itu kan apabila buka tutup itu kan mengering bosku ya di bagian sini. Nah ini sama halnya dengan pigmen ini bosku. Padahal pigmen ini sudah saya oplos ya, tapi lama didiamkan bosku. Jadi sebentar saya ambil contoh. Nah ini contoh dari pigmen yang sudah dioplos menggunakan air. Ini kalian bisa lihat ya.
Yang di sini pigmennya nih bosku, sedangkan yang di atas ini adalah air. Jadi apabila ingin menggunakan pigmen ini, sebaiknya kalian kocok dulu. Contohnya seperti ini ya. Nah itu ya, cukup sebentar bosku, dikocok botolnya ataupun kalian aduk begitu ya. Nah karena ini sudah botol kosong, jadi dia terendap di bagian bawah sini bosku, dan sangat keras ya, mengeras dia di bagian bawah sini. Pokoknya kalian lihat kaleng dari cat air itu bosku, cat air dinding itu contohnya ya. Jadi dia mengeras, ada mengeras biasanya di bagian sini. Itu kejadian di botol ini bosku. Jadi apabila pigmen yang ada di sini tidak kalian oplos dan lama baru digunakan, di bagian tutupnya ini juga mengeras bosku, jadi semacam batu kapur gitu ya. Jadi saran saya apabila kalian membeli pigmen sablon seperti ini, sebaiknya langsung kalian oplos ya bosku ya. Oke, selanjutnya kita ambil pigmen yang ingin kita oplos bosku. Contohnya yang warna biru ini ya. Oke, sebelum dioplos ini kita aduk dulu bosku. Oke, bisa dikocok, bisa juga diaduk bosku ya. Terus kita coba buka ya. Nah, satu lagi, untuk pigmen ini adalah biangnya warna bosku. Jadi bukan pewarna soprok yang biasa kalian beli di all shop ya. Jadi ini adalah biangnya warna. Jadi apabila kalian membeli satu botol begini, mungkin kalian bisa membuat 3 sampai 40 botol dari pewarna soprok yang biasa kalian gunakan. Itu kelebihan dari pigmen ini bosku ya. Cuman ini bukan pewarna soprok yang langsung digunakan bosku ya. Jadi apabila kalian ingin menggunakan pigmen ini ke pewarnaan, pastinya kalian harus beradaptasi lagi ya dengan pigmen ini. Contohnya yang kemarin itu 10 sampai 15 tetes untuk sekian latex. Untuk pigmen yang ini itu kalian harus uji lagi seberapa tetes yang kalian perlukan gitu ya. Oke. Selanjutnya kalian bisa perhatikan ya untuk pigmennya. Bentar. Untuk pigmen yang ada di botol ini kan encer bosku. Nah ini apabila kalian buka tutup, nanti di bagian sini akan mengeras bosku. Makanya saya sarankan apabila kalian membeli pigmen ini sebaiknya langsung kalian oplos. Di sini saya coba mempraktekkan bosku ya cara pengoplosannya. Jadi diperhatikan bosku ya untuk videonya, disimak. Ini kalian bisa lihat ya, untuk isi dari pigmen di botol ini hampir full bosku ya, hanya di bagian leher tutup yang kosong ya. Jadi dalam tahap pengoplosan ini kalian, umpama kalian mempunyai botol yang sama seperti ini, terus ini kalian tuangkan dulu ke sini bosku ya, tuangkan ke botol kosong ini setengah, jadi dibagi dua untuk pigmen ini. Jadi pigmen ini kita tuangkan ke sini sebanyak sampai setengah botol ini, jadi yang tersisa di sini kurang lebih setengah botol begitu bosku ya. Nah di sini saya coba praktekkan ya untuk botol kecil ini, seberapapun botolnya itu usahakan untuk perbandingannya 1:1. Oke, ini pastikan dulu dikocok dulu bosku ya, dikocok ataupun diaduk hingga benar-benar merata. Oke, apabila sudah dikira merata, ini kalian tuangkan ke sini ya, setengah botol. Oke, kurang lebih seperti ini bosku ya. Nah ini ya, kurang lebih setengah botol. Oke, kita campurkan di sini dulu. Nah, kita masukkan airnya full boleh, di bagian leher ini juga boleh bosku. Ini tinggal diaduk ataupun dikocok bosku ya. Oke, diaduk boleh, dikocok juga boleh bosku. Untuk hasil dari pigmen ini siap disimpan seberapa lama pun bosku ya, asal di suhu yang normal. Dan untuk pigmen yang sudah kita campurkan dengan air sudah siap untuk digunakan ke pewarnaan cangkang soprok ataupun sudah siap digunakan ke latex encer yang ingin kalian warnai. Begitu bosku ya. Sampai di sini bisa dipahami bosku. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar bosku ya. Oke. Ini ya, ini yang ada di bagian tutup. Nah nanti kan kalian tutup ini ya, kalau bisa dibersihkan dulu bosku. Sebentar. Ini ya, cukup dilap. Jadi sebelum kalian tutup botol ini sebaiknya kalian lap dulu di bagian sini, karena dia akan mengeras bosku. Apabila dia mengeras, pada saat kalian buka tutup, itu yang ditakutkan akan masuk ke dalam sini dan tercampur ke latex yang ingin kalian warnai. Jadi nanti dia semacam butiran begitu bosku.
Makanya saran saya apabila kalian menggunakan pigmen ini dan kalian membeli pigmen ini, sebaiknya langsung kalian oplos ya sebelum ke tahap penggunaan. Jadi pada saat penyimpanan tidak digunakan lama itu aman bosku. Oke, ini saya campur ya dengan air. Oke, jadi untuk campuran dengan air itu 1:1, jadi setengah botol ini kalian tuangkan ke botol lain, baru masing-masing botol tadi kalian campurkan full seperti ini ya, menggunakan air. Oke, ini sudah aman bosku, ini tinggal dikocok ya. Tinggal dikocok ataupun kalian aduk dan siap disimpan di tempat yang tidak terlalu panas bosku. Oke, bisa dipahami bosku ya. Jadi saya ulangi, apabila ada yang ingin kalian tanyakan silahkan bertanya di kolom komentar bosku. Dan mungkin itu saja bosku ya untuk konten kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dibantu supportnya dengan cara like dan juga share ya ke teman-teman. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel Patusa guys, saya ucapkan selamat datang bosku. Dibantu juga supportnya ya dengan cara subscribe, tombol lonceng notifikasinya diaktifin, like, komen, dan juga share ya tentang channel Patusa guys. Karena di channel Patusa guys selain konten casting juga menyediakan konten-konten tutorial seputaran luri casting khususnya soft rock bosku. Oh ya, ini untuk konten selanjutnya ya. Karena untuk reelnya mau saya pakai bosku, langsung kita tes nanti di spot ya menggunakan reel baru ini. Jadi setelah konten ini tayang, konten reel ini dulu akan saya unboxing dan juga review untuk kalian. Oke, saya akhiri untuk konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bosku, mantap.